Salam Pramuka. Halo adik-adik, kembali lagi di video bersama Dewan Ambalan SMK Negeri 5 Yogyakarta. Di video kali ini, kakak akan menyampaikan materi tentang peta-pita dan peta perjalanan. Maka dari itu, dimohon kepada adik-adik untuk memperhatikan video dengan seksama karena materi agak rumit. Pertama-tama, kita akan bahas dulu tentang peta-pita. Apa sih peta-pita itu? Nah, peta-pita adalah gambaran daerah yang dilewati dalam suatu perjalanan. Disebut peta-pita karena kertas yang akan digambar digulung seperti pita. Selanjutnya yaitu ada fungsi peta-pita. Selagi kakak membacakan, adik-adik bisa lihat tanda medan peta-pita di kanan screen. Nah, fungsi peta-pita yang pertama itu adalah sebagai pedoman. Apabila tersesat, bisa digunakan sebagai bantuan agar mudah kembali ke posisi awal dengan cara digunakan berlawanan arah dari proses pembuatan. Misalkan kita membuat dari A ke B lalu ke C. Nah, untuk kembali ke posisi awal, maka kita harus melakukannya dari C ke B, kemudian ke A. Yang kedua, yaitu sebagai dokumentasi perjalanan. Maksudnya apa? Dokumentasi perjalanan ini kita bisa melihat apa yang sudah kita lalui. Di kanan ada apa, di kiri ada apa, dan seberapa jauh kita sudah berjalan. Kemudian yang ketiga, yaitu sebagai pedoman membuat peta wilayah dengan penyesuaian skala yang diperlukan. Terus, apa aja sih yang kita perlukan buat bikin peta-pita? Kita perlu kertas, alat tulis, meja jalan atau papan ujian, alat pengukur waktu, dan kompas. Selain itu tadi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan peta-pita. Yang pertama yaitu ada penentuan skala. Hal ini erat kaitannya dengan jarak yang akan ditempuh selama melakukan perjalanan dengan kertas yang ada. Nah, jika kita sampai salah menentukan skala, bisa saja gambarnya akan terlalu kecil atau terlalu besar, sehingga kertas yang akan digunakan jadi akan lebih besar juga. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan keterangan. Apa yang dilihat selama melakukan perjalanan, baik yang ada di kiri maupun di kanan, yang perlu diperhatikan adalah tanda-tanda berupa bangunan-bangunan penting atau suatu daerah yang mencolok dan merupakan sesuatu yang mudah dilihat dan diperhatikan. Ini dituliskan dalam bentuk gambar, peta, dan tulisan. Jadi ketika kita lewat situ lagi, kita langsung kayak, wah aku udah pernah lewat sini, oh ini yang waktu dilewatin waktu itu. Nah, semacam itu. Kemudian yang terakhir adalah penulisan arah utara, jarak, dan waktu. Arah utara digambarkan sesuai dengan arah utara kompas. Jarak dituliskan berdasarkan ukuran yang ada dengan skala yang sudah ditentukan. Untuk waktu bisa dilihat dengan jam sesuai saat berangkat dan tiba di setiap belokan. Jadi, pada setiap belokan atau perhentian, kita harus menuliskan waktu kita sampai dan arah yang akan dituju selanjutnya. Kemudian, untuk pembuatan peta-pita, setiap pergantian arah perjalanan harus kita gambarkan. Demikian seterusnya sampai daerah yang kita tuju. Misalkan rute perjalanan kita adalah lurus terus. Nah, selama jalan lurus itu, kita harus menggambar perjalanan kita. Kemudian di satu titik kita berhenti dan mengambil belok kanan. Dan di belok kanan itu kita juga harus menggambarkan perjalanan kita. Untuk membuat peta-pita, kita perlu mempersiapkan kolom-kolom yang dibutuhkan, yaitu ada nomor, waktu, arah, jarak, kiri dan kanan rute, serta keterangan. Dan jangan lupa untuk mencantumkan nama dan nama sanggar. Untuk pembuatan peta-pita sendiri, kita harus membuatnya dari bawah ke atas. Kenapa? Karena pada atas nanti akan kita sambungkan dengan peta-pita yang lain. Langsung kita mulai saja pembuatannya. Yang pertama, misalkan waktu pemberangkatan kita adalah 7.30. Nah, kemudian arah ini adalah arah yang akan kita tuju. Kita harus membidik benda atau gedung yang mencolok. Kemudian nanti itu bisa diisi pada bagian keterangan. Kemudian anggap saja rute pertama kita berjarak 600 meter. Lalu pada rute pertama kita melihat pohon pinus di sisi kiri dan danau di sisi kanan. Kemudian keterangan ini adalah gedung atau benda mencolok yang telah kita bidik untuk menentukan arah tadi. Jika kita sudah menyelesaikan rute perjalanan pertama dan sudah mencapai checkpoint, kita menentukan arah selanjutnya. Kemudian kita berjalan menelusuri arah tersebut sambil menghitung jaraknya. Dan juga sambil melihat apa yang ada di kiri dan kanan rute tersebut.
Proses ini akan diulangi terus-menerus hingga kita sampai tujuan. Ini adalah hasil akhir dari peta-pita yang sudah dibuat. Kemudian kita lanjut dengan peta perjalanan. Peta perjalanan merupakan peta turunan dari peta pita. Peta ini dibuat agar dapat mengetahui bentuk rute perjalanan yang telah dilakukan. Loh, kalau peta perjalanan adalah turunan dari peta pita, terus fungsinya apa? Peta perjalanan dan peta pita memang punya fungsi yang mirip. Yang pertama itu sebagai pedoman perjalanan. Peta perjalanan yang jelas dan benar akan memberikan informasi arah dan jalan untuk menuju titik tujuan atau bahkan kembali ke titik pemberangkatan. Kemudian yang kedua, sebagai dokumentasi perjalanan. Ini membantu mendokumentasikan berbagai hal di kanan dan kiri rute sekaligus dapat dijadikan sebagai penanda tempat atau benda-benda penting yang bisa dikunjungi kembali. Kemudian yang terakhir sebagai pedoman membuat peta wilayah tertentu yang akan dapat membantu masyarakat untuk mengenal lingkungannya dan sebagai bahan pembuatan jalur evakuasi. Loh, gimana? Kok bisa? Karena dengan peta perjalanan ini kita sudah bisa melihat keseluruhan rute atau wilayah yang sudah kita lalui. Untuk membuat peta perjalanan, kita perlu meja jalan atau papan ujian, kertas, penggaris, serta protektor. Karena kita menggambar pada tengah kertas, kita akan melipatnya menjadi dua agar lebih akurat. Jangan lupa juga untuk menuliskan arah mata angin dan perbandingan skala yang digunakan. Lalu kita akan memvisualisasikan arah 260 derajat dan jarak 600 meter. Kemudian buatlah satu titik pada garis tengah kertas untuk menjadi permulaan. Kemudian cara memakai protektor yakni garis 0 derajat harus lurus dengan garis tengah kertas. Kemudian tengah protektor dipaskan dengan titik yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah itu, mencari sudut yang sudah tertulis. Jika sudah ketemu, tariklah garis dari titik tengah ke arah sudut tersebut dengan skala yang sudah ditentukan. Di sini kakak menggunakan skala 1:12.500 sehingga jarak 600 meter hanya menjadi 4,8 cm. Yang selanjutnya yaitu arah 50 derajat dengan jarak 1000 meter. Lakukanlah dengan cara yang sama seperti tadi. Namun titik tengah protektor dipaskan di ujung garis yang telah kita buat tadi. Kemudian cari sudutnya, lalu tarik garis. Lakukanlah proses tersebut hingga semua rute tergambar dan nampak wilayah keseluruhan rute. Setelah itu kita bisa menambahkan detail-detailnya, seperti menuliskan arah, jarak, dan menggambarkan apa yang ada di kiri dan kanan rute, serta titik bidik. Kurang lebihnya ini adalah hasil akhir peta perjalanan berdasarkan peta pita yang sudah dibuat tadi. Sekian video mengenai materi pramuka kali ini. Terima kasih dan salam pramuka.